Shalom, selamat siang. Saya Ernias Melianto Melu, kelas B semester 6 dengan NIM 01-2017-0149 akan mempresentasikan hasil kerja tugas ujian tengah semester dan saya mata kuliah Pak Masyarakat Majemuk. Bab pertama, pengertian masyarakat Majemuk. Masyarakat adalah yang pertama itu menurut Peter L. Berger. Masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan yang kompleks sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan. Yang kedua, menurut Linton, masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial bagi batas-batas tertentu. Secara harfiah, majemuk berarti banyak, beragam, serta lebih dari satu. Istilah majemuk diperkenalkan pertama kali oleh Furnival di tahun 1967 dalam menggambarkan masyarakat Indonesia di masa Hindia Belanda, menunjukkan perbedaan suku bangsa, agama, dan kedaerahan. Gambar tersebut seringkali disebut sebagai ciri khas dari masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Yang kedua, masyarakat majemuk itu adalah suatu masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok yang berbeda yang tinggal bersama dalam suatu wilayah tetapi terpisah. Terpisahnya itu menurut garis budaya kemajemukan suatu masyarakat itu patut dilihat dari dua variabel, yaitu kemajemukan budaya dan kemajemukan sosial. Teori masyarakat majemuk awalnya lahir dari pengamatan J.S. Furnival atas negara-negara kolonial dan pas-kolonial. Di negara-negara tersebut, masyarakat terkotak ke dalam sekat-sekat asal-usul, yaitu suku, ras, agama, golongan, di mana satu suku atau agama mendominasi lainnya. Masyarakat tersebut dipaksa untuk bersatu oleh sebuah kuasa kolonial. Namun, kendati disatukan, mereka dipecah di dalamnya agar tidak bersatu. Mereka disatukan hanya agar mudah dieksploitasi. Yang berikut kita masuk ke poin B, yaitu ciri-ciri masyarakat majemuk. Menurut Pierre van der Berge menyebutkan beberapa karakteristik atau sifat-sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk. Yang pertama yaitu terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama yang lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer serta memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara kelompok yang satu dengan yang kelompok yang lain. Dan yang keempat, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Kita masuk ke poin yang C, yaitu etika sosial, individu dan masyarakat, dimensi sosial, toleransi sosial, agama, dan etika sosial. Yang pertama itu etika sosial. Etika sosial berkaitan dengan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, membicarakan tentang norma-norma sosial yang seharusnya menentukan sikap dan tindak manusia antar manusia. Yang kedua, individu dan masyarakat. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri tindakan-tindakan yang ia lakukan atau yang tidak ia lakukan. Dengan sendirinya, ia lalu harus bersikap terhadap alam dan alam sekitar.
Yang ketiga itu ada di dimensi sosialitas. Dimensi sosialitas kehidupan manusia sangat erat terkait dengan ketergantungan dan keterlibatan individu pada masyarakat. Dimensi tersebut mencakup yang pertama itu keterkaitan manusia sebagai individu dengan individu. Keterkaitan manusia dengan individu-individu lainnya di dalam kehidupan kesehariannya. Manusia tidak bisa lepas dari sesamanya. Poin yang kedua, keterkaitan manusia dalam kehidupan masyarakat yang melembaga. Aspek kelembagaan ini tercakup dalam lingkaran keluarga, masyarakat, serta negara. Yang ketiga itu keterkaitan manusia dengan dunia simbolik. Dunia simbolik membuat segala macam kepercayaan, pandangan, dan paham tentang makna realitas sebagai keseluruhan. Ia mencakup agama, pandangan hidup, sistem nilai, dan ideologi. Sistem-sistem simbolik ini menjelaskan kemanusiaan tentang hakikat dirinya, bagaimana seharusnya ia hidup sebagai manusia yang individu maupun sebagai makhluk sosial. Yang keempat itu ada toleransi sosial. Kehidupan masyarakat mengalami perkembangan, dan salah satu bentuk perkembangan adalah pertumbuhan heterogenitas warga masyarakat dan mewujud makin fenomenal. Dalam masyarakat yang heterogen diperlukan etika sosial yang mengikat warga masyarakat untuk memelihara, mengembangkan kebersamaan. Contohnya seperti sikap toleransi sosial antara sesama warga. Yang kelima itu ada agama dan etika sosial. Agama tidak hanya mengajarkan apa-apa yang harus diimani dan ibadah yang harus dilakukan, tetapi juga agama mengajarkan tentang nilai-nilai atau ajaran-ajaran tentang bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang harus dihayati, dan norma-norma atau aturan-aturan pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusan yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran yang harus dipatuhi dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu tentang masyarakat majemuk Indonesia. Menurut salah satu ahli atau salah satu tokoh yang bernama Parsudi Suparlan menyatakan bahwa masyarakat majemuk atau plural society adalah sebuah masyarakat yang terwujud karena komuniti suku bangsa yang ada telah secara langsung atau tidak langsung dipaksa untuk bersatu di bawah kekuasaan sebuah sistem nasional. Faktor suku juga agama menjadi perhatian serius bagi negara yang terbangun lewat gejala masyarakat majemuk. Faktor etnis dan agama menjadi persoalan sensitif yang mampu memicu kekerasan dan konflik, seperti kerap terjadi di Indonesia. Yang berikut, masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional, yang biasanya dilakukan secara paksa atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu by force, menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara. Sebelum Perang Dunia Kedua, masyarakat negara jajahan adalah contoh dari masyarakat majemuk. Sedangkan setelah Perang Dunia Kedua, contoh dari masyarakat majemuk antara lain Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan, dan Suriname. Ciri-ciri yang menyolok dari kritikal dari masyarakat majemuk adalah hubungan antara sistem nasional atau pemerintah nasional dengan masyarakat suku bangsa, dan hubungan di antara masyarakat suku bangsa yang dipersatukan oleh sistem nasional. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pluralitas masyarakat Indonesia lebih bersifat suku bangsa, yang pertama itu adalah keadaan geografis yang membagi wilayah Indonesia di atas 1000 pulau tersebar di satu ekuator sepanjang kurang lebih 3000 mil dari timur ke barat dan lebih dari 1000 mil dari utara ke selatan, serta terdapat 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Yang kedua itu meskipun berasal dari nenek moyang yang sama dari daerah Tiongkok Selatan pada kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi, namun isolasi geografis menjadikan penduduk harus tinggal di
menetap daerah yang terpisah-pisah satu sama lain. Yang ketiga itu Indonesia terletak di antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia oleh karena letak berada di tengah lalu lintas perdagangan laut. Dan yang keempat, perbedaan iklim sehingga struktur tanah berbeda-beda. Curah hujan dan kesuburan tanah menciptakan dua lingkaran yang berbeda. Kita masuk ke poin yang berikut, yaitu pada bab 3, yakni tentang masalah agama di Ambon. Yang pertama itu latar belakang konflik agama di Ambon. Ada 3 latar belakang. Yang pertama, struktur warisan masa lalu. Struktur warisan masa lalu ini adalah struktur hubungan yang tercipta sejak lama di masa lalu, yang terpola dan relatif permanen selama ini, yang meski berubah-ubah dari waktu ke waktu, tetap membekas mewarnai komposisi dan dinamika kelompok yang ada sekarang. Yang kedua itu konstelasi hubungan sosial di masa Orde Baru. Selama Orde Baru berkuasa sejak tahun 1960-an, yang ikutan dalam membentuk format sosial baru di Ambon Maluku sejak masa kemerdekaan Indonesia. Ketika Orde Baru runtuh, maka runtuh pula format sosial yang disertai dengan konflik dan segregasi sosial yang disertai dengan konflik yang hebat. Yang ketiga itu perkembangan dan komposisi penduduk. Karena adanya perkembangan dan komposisi penduduk, maka melatar belakangi konflik yang terjadi di Ambon. Dalam kurun waktu 10 tahun, Pulau Ambon sudah dihuni berbagai macam etnis dan agama serta dihuni oleh warga keturunan Arab, Cina, serta warga migran seperti dari Bugis, Buton, Makassar, dan juga dari Jawa. Kita masuk kepada poin yang berikut, yaitu adapun latar belakang yang berikut, yaitu perkembangan ekonomi dan sosial. Karena sumber daya alam di Kepulauan Maluku sangat melimpah, terutama pertanian dan perkebunan, yaitu perkebunan cengkeh, pala, serta sebagainya. Oleh karena itu disebut juga sebagai pulau rempah-rempah, dengan sumber ekonomi yang besar, sumber daya kelautan, perdagangan, dan sektor jasa. Ketergantungan ekonomi pada pusat atau dunia luar berakibat pada timbulnya masalah sosial atau masalah politik. Poin yang berikut yaitu karena adanya perubahan sosial politik. Akibat perpindahan masyarakat menuju ke Pulau Ambon menyebabkan populasi dan pelapisan sosial di Pulau Ambon mengalami perubahan. Yang berikut yaitu modernisasi budaya. Karena adanya modernisasi budaya, maka terjadilah perpecahan di Ambon. Masyarakat Pulau Ambon dikenal di luar dengan adat dan budaya Pulau Gendong. Sesuai dengan fungsinya, Pulau Pela Gendong dapat dijadikan alat integrasi antara penduduk beragama Islam atau Negeri Selam dan Kristen Negeri Sarani dalam ikatan Pela dan Gandong. Kedua ikatan itu merupakan mekanisme hubungan sosial mencegah terjadinya konflik antar negeri Pulau Maluku. Kita masuk kepada yang berikut, yaitu akar dan eskalasi konflik. Yang pertama itu berbagai perbedaan persepsi tentang konflik. Konflik di Maluku memiliki rujukan yang historis yang sangat panjang mulai zaman kolonial Belanda. Penggunaan nama-nama sesuai dengan agama yang berasal dari kitab agama masing-masing, Islam dan Kristen. Ditambah lagi hubungan masyarakat yang heterogen yang sejak dahulu dengan adanya Pela Gendong yang biasa bertahan dalam kondisi relatif karena berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang berakibat hilangnya pemerintah adat. Oleh karena itu, Pela Gendong kurang efektif dalam integrasi masyarakat Maluku. Yang kedua itu karena adanya akar konflik dari dua teori yang telah disebutkan di atas. Akar potensi konflik disebabkan oleh segresi agama dan komunitas di Maluku. Segresi tersebut menyebabkan munculnya negeri Salam dan negeri Sarani. Yang berikut, fase-fase konflik di Ambon. Ada 5 fase konflik di Ambon. Yang pertama, fase pertama mulai dari tanggal 9 Januari tahun 1999 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, di mana terjadi perkelahian antara pemuda Batu Merah
dan Merdeka yang menjalar dan membesar menjadi konflik antara warga beda agama. Konflik makin tajam dengan pembakaran gereja dan pembakaran masjid. Yang kedua itu ada fase kedua, dimulai dari akhir Juli bulan Desember 1999, diawali konflik yang terjadi di perumahan Poka pada tanggal 24 Juli tahun 1999 yang menyebabkan ketegangan antara kampung. Akibat hal ini terjadi pemilihan di segala sektor yang membedakan kepentingan dan kebutuhan antara masyarakat Islam dan Kristen. Yang ketiga itu fase ketiga, dimulai dari 26 April hingga akhir Juni 2000. Konflik yang diawali dengan pawai perdamaian yang berakhir bentrok. Dalam fase ini bukan hanya sporadis, bahkan sudah terencana, dan kekuatan Islam lebih kuat dibanding kekuatan Kristen atas bantuan laskar jihad dari jauh. Fase keempat dimulai dari tanggal 27 Juni 2020 hingga Februari. India mulai dengan berlakunya status darurat sipil, tetapi setelah 3 hari konflik kembali pecah. Dan fase yang terakhir, fase kelima, dimulai dari Februari tahun 2002 hingga sekarang. Fase ini berawal dengan tanda perjanjian Malino 12 Februari 2002. Sehari kemudian bom meledak di perbatasan Batu Merah, Merdeka. Konflik yang terjadi di Ambon secara bertahun-tahun tampaknya membuat warga menjadi saling pengertian. Masuk kepada poin yang berikut, peristiwa konflik di Ambon. Konflik di Ambon berawal dari Agustus tahun 1999 ketika pemerintah Kabupaten Maluku Utara bermaksud meresmikan pembentukan kecamatan baru yang dinamakan Malifut dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1999 yang terdiri dari 16 desa makian yang mayoritas Islam serta 5 desa Kao dan Jai Lolo, desa mayoritas menolak bergabung kecamatan yang baru, sedangkan penduduk makian tetap berpendapat bahwa itu sudah final. Peristiwa yang kedua itu kehadiran laskar jihad juga memperuncing keadaan diam di Ambon karena berbagai organisasi Islam, contohnya Front Pembela Islam. Mereka ingin membantu para komunitas Islam yang menjadi korban dengan cara melakukan jihad. Laskar jihad pada bulan April tahun 2000 sudah memberangkatkan relawan untuk melakukan jihad di wilayah konflik Ambon. Karena tindakan ini membuat warga Islam Ambon menjadi kecewa, terlebih bagi warga Kristen. Kita lanjut pada poin yang berikut, yaitu upaya dalam merujuk revolusi konflik. Ada 2 upaya. Yang pertama itu cara untuk menyelesaikan konflik di Ambon adalah dengan memperbaiki rekonsiliasi yang ada di Maluku Ambon ini. Selain itu, seharusnya penduduk yang ada perlu menyadari akan pentingnya kerukunan antara berbagai kelompok dan agama yang ada di sana. Mereka perlu diberikan penyuluhan akan warna-warni suku bangsa, ras maupun agama yang ada di Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dijaga karena merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Mereka perlu diberi arahan akan nuansa yang baru jika adanya kerukunan antar umat beragama maupun berbagai suku dan kelompok. Yang kedua itu cara lain untuk menyelesaikan konflik di Ambon adalah dengan memperkokoh pertahanan yang ada di daerah tersebut agar mampu melerai pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, dengan merekatkan interaksi sosial antara masyarakatnya akan mampu membendung konflik-konflik yang ada. Masuk kepada poin yang berikut, yaitu pada bab keempat tentang masalah agama yang terjadi di Poso. Latar belakangnya, salah satu penyebab konflik Poso adalah permasalahan yang berkaitan dengan problema historis yang menyangkut masalah penduduk asli Poso yang merasa termarginalkan dengan keberadaan penduduk pendatang dari luar Poso. Kehadiran penduduk pendatang ini telah membuat perubahan transformasi sosial ekonomi di Poso yang diawali dengan peralihan lahan dari penduduk asli ke penduduk pendatang.
para pendatang, kemudian sukses dan berhasil setelah mendapat keuntungan dari hasil tanaman pertanian dan perkebunan yang ditanamnya, terutama hasil tanaman coklat yang memberikan keuntungan besar pada tahun 1990-an. Keberhasilan pendatang ini membuat kesenjangan sosial terjadi di Poso, serta menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial bagi penduduk asli yang merasa termarginalkan dan tersingkirkan di tanah kelahirannya sendiri. Pada poin yang berikut, yaitu jalannya konflik di Poso, ada beberapa poin yang terjadi dalam jalannya konflik di Poso. Yang pertama itu terjadinya konflik komunal di Poso terjadi pada 24 Desember tahun 1998, yang sebenarnya adalah karena faktor pertikaian antara pemuda yang berbeda agama. Peristiwa ini menimbulkan sentimen agama yang cukup tajam bagi agama Islam serta agama Kristen, karena momentum kejadian ini bertepatan dengan perayaan Natal serta bulan puasa yang juga kebetulan bertepatan dengan situasi politik yang sedang memanas terhadap isu permasalahan pemilihan bupati di Poso. Yang kedua itu pada konflik kedua berlangsung pada bulan April tahun 2000. Fenomenanya sungguh erat dengan nuansa politik karena bertepatan dengan pemilihan jabatan bupati di Poso dan adanya isu tuntutan pembagian jatah kekuasaan antara elit kelompok Kristen dengan kelompok Islam. Poin yang ketiga itu pada konflik yang ketiga itu berlangsung pada Mei 2000 sampai dengan Desember tahun 2001. Fenomena konflik telah mengarah pada perang saudara yang membuat konflik terjadi berlarut-larut dan berkepanjangan. Hal ini dikarenakan isu sensitif agama yang membuat masing-masing kelompok yang bertikai saling memperkuat struktur kelompoknya. Kita lanjut pada poin yang berikut, yaitu adapun dampak-dampak kerusuhan yang terjadi di Poso. Dampak dari konflik sosial yang terjadi di Poso yaitu menimbulkan adanya dampak sosial yang cukup besar jika dilihat dari kerugian yang diakibatkan oleh konflik tersebut. Selain kehilangan nyawa dan harta benda, secara psikologis berdampak besar bagi mereka yang mengalami kesusahan itu. Dampak psikologis tidak akan hilang dalam waktu singkat. Jika dilihat dari keseluruhan kerusuhan di Poso, bukan suatu kerusuhan biasa, melainkan merupakan suatu tragedi kemanusiaan sebagai buah hasil dari perang sipil. Dampak kerusuhan di Poso dapat dibedakan dalam beberapa segi, yaitu tepatnya 4 segi, yaitu dalam segi budaya, segi hukum, segi politik, serta segi ekonomi. Kita lanjut pada poin yang berikut, yaitu adapun solusi dari konflik di Poso. Solusi dari konflik di Poso yaitu salah satu upaya perdamaian yang paling berarti dan berpengaruh adalah deklarasi damai Malino 1 pada Desember 2001. Upaya perdamaian yang sangat berpengaruh hasilnya menghentikan konflik di Poso adalah setelah turun tangannya pemerintah pusat melalui Menko Kesra Yusuf Kala yang ditunjuk menjadi pemimpin mediator dalam upaya perdamaian di Poso. Kita lanjut pada bab yang kelima, yaitu konflik agama yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Masalah agama yang terjadi di Nusa Tenggara Timur yaitu dimulai pada tahun 1998. Itu terjadi kerusuhan di Kupang. Kerusuhan tersebut bermula dari acara perkabungan dilakukan oleh pemuda serta mahasiswa Kristiani sehubungan dengan peristiwa Ketapang, Jakarta. Di sejumlah titik, perkabungan di jalan-jalan dibangun blokade. Warga menyekat jalan dengan peti mati, salib berukuran besar, serta gambar Yesus bermahkota duri. Yang kedua, perkabungan ini berlangsung selama 24 jam, mulai Senin pukul 6 pagi. Perkabungan rencananya akan ditutup dengan kebaktian Oekumene pada hari Selasa di Gor Oepoe Kupang. Yang ketiga, suasana berubah menjadi rusuh karena adanya sekelompok massa yang menyusup ke dalam acara tersebut. Setelah memicu massa melakukan aksi pelemparan rumah ibadah atau masjid dan pengerusakan terhadap beberapa rumah serta kantor, serta tindak kerusuhan lainnya yang dilakukan. Kita lanjut pada poin yang berikut. Kerusuhan tersebut dapat terselesaikan dengan adanya peran tokoh agama dalam
meredam dan mencegah meluasnya kerusuhan. Terjadinya koordinasi yang baik karena adanya hubungan baik antara pemerintah dan majelis-majelis agama, penanganan yang cepat dari pemerintah, sifat takwal dari pemuka Islam dalam menerima kejadian ini sebagai cobaan, pemahaman yang sama dalam menilai kerusuhan sebagai luapan kekecewaan terhadap kejadian tersebut di luar NTT, serta hubungan yang baik dan kondusif yang terbentuk dari tahap sebelumnya. Pada poin yang berikut, yaitu toleransi sebagai landasan hidup bermasyarakat. Sejarah atau peristiwa masa lalu perlu dijadikan rujukan ataupun sejarah untuk menata masa depan. Peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 30 November 1998 di Kota Kupang telah menjadi pelajaran yang dapat diambil oleh masyarakat Kota Kupang, khususnya dalam masyarakat Kota NTT pada umumnya. Yang kedua, pemerintah daerah Provinsi NTT menyusun dan melaksanakan berbagai program untuk merangsang masyarakat memelihara kerukunan mereka, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kedamaian yang dirasakan umat Kristen di Kota Kupang, provinsi berbasis kepulauan itu bukan karena agama Kristen, yaitu Katolik dan Protestan, mendominasi atau yang mayoritas, namun karena penerapan kehidupan sosial yang mengedepankan kekerabatan antar umat beragama. Pola hidup sosial dengan mengedepankan kekerabatan itulah telah mengubah cara pandang sebagai sesama umat beragama. Demikian hasil presentasi saya. Salam, sekian, terima kasih.